memulaikan. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita berdoa dulu. Ya, kepada Cynthia, silahkan memimpin doa. Oke, di sini Ibu akan absen dulu. Apa kalian masuk semua? Bagus, kalau kalian masuk semua. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa itu perkembangan makhluk hidup? Coba, siapa yang tahu perkembangan makhluk hidup itu apa? Oke, coba Anton, jelaskan kalau kamu tahu perkembangan makhluk hidup apa. Nah, di sini kita sadari makhluk hidup di sekitar kita makin hari makin bertambah. Contohnya saja manusia. Nah, populasi manusia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Mengapa demikian? Nah, itu terjadi setiap makhluk hidup berusaha melestarikan jenis dan kepunahannya. Oke. Berkembang biak adalah cara menghasilkan keturunan atau anak. Lalu bagaimana halnya dengan hewan dan tumbuhan? Coba, siapa yang tahu? Samakah cara perkembangan hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu belum? Jawabannya mengenai pertanyaan tersebut akan kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini. Secara umum, perkembangbiakan makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu yang A, perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin, yaitu individu baru berasal hanya dari satu induk saja, sehingga individu baru merupakan tumbuhan induknya. Sifat-sifat individu baru sama persis dengan induknya. Yang B, perkembangbiakan secara generatif, yaitu kawin, yaitu individu baru merupakan hasil perkawinan antara induk jantan dan induk betina. Perkawinan atau pembuahan adalah proses peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kebutuhan manusia di setiap tahap perkembangan juga berbeda. Misalnya pada saat bayi belum bisa makan, belum bisa makan makanan yang keras, cuma bisa makan bubur, kan? Seperti kan lagi kecil dulu kan, pasti kalian masih makan bubur, belum bisa makanan yang keras karena belum tumbuh gigi, sehingga hanya makanan yang lunak dan agak cair yang dapat masuk ke dalam tubuh. Namun ketika menginjak masa anak-anak, makanan dapat dimakan sudah mulai bertambah. Begitu juga seharusnya hingga nanti kalian dewasa dan lanjut usia. Sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan. Ada yang tahu itu apa? Yaitu ditandai dengan masa pubertas. Nah, nanti kalian juga akan mengalami masa pubertas itu apa? Seperti apa? Tahapan atau masa pubertas merupakan salah satu tahapan yang selalu dilakukan oleh setiap manusia. Selama masa pubertas, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, disertai banyak perubahan. Nah, nanti kalian kalau sudah menginjak di bangku SMP, SMA, kalian sudah mengalami masa pubertas. Tapi karena kalian sekarang masih duduk di kelas 6 SD, jadi kalian belum mengalami. Masa pubertas ini dimulai pada usia 9 sampai 14 tahun. Ayo di sini siapa yang umurnya sudah 14 tahun? Sudah mengalami pubertas belum? Dan berakhir menjelang usia 20 tahunan dengan ditandai berhentinya pertambahan tinggi badan. Contohnya seperti ibu, tidak tinggi lagi. Tahapan pubertas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak. Karena dengan terjadinya pertumbuhan fisik pada tubuh memungkinkan manusia dapat berkembang secara bisa kawin. Masa pubertas anak perempuan itu lebih cepat dari masa pubertas anak laki-laki. Nah, perubahan yang jelas terlihat pada perubahan fisiknya,
yang mengiringi perubahan utama yang terjadi dalam tubuh. Ciri-ciri perubahan fisik yang dapat kita lihat adalah kalau di anak perempuan, yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, pinggul membesar. Sedangkan pada anak laki-laki yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara membesar. Sering kita dengar ya, suara membesar pada anak laki-laki. Tumbuhnya jakun, tumbuh kumis, jambang dan janggut. Nah, kematangan perkembangan alat kelamin pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Nah, di sini yang perempuan, jika kalian sudah menginjak masa pubertas, kalian akan mengalami menstruasi. Menstruasi itu ada kalian tahu apa itu? Tidak tahu. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya sel telur atau ovum dari indung telur ovarium yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Pada saat menstruasi, darah keluar sedikit demi sedikit melalui lubang kelamin atau vagina. Selama 2-14 hari, menstruasi terjadi setiap bulan sekali atau terjadi setiap 28 hari sekali. Namun, setiap wanita lama menstruasi dan siklus menstruasi itu berbeda-beda. Nah, apabila seorang perempuan telah mengalami menstruasi, berarti telah mempersiapkan diri untuk terjadinya kehamilan. Pinggul membesar untuk mempermudahkan kelahiran dan payudara membesar untuk mempersiapkan air susu bagi bayi yang dilahirkan. Setelah usia 14 tahun, tubuh kita akan menua dengan cepat. Masa ini dibuat masa lanjut usia ditandai dengan kulit yang menjadi berkerut. Nah, itu penjelasan dari perkembangan pada manusia. Di sini ibu akan menjelaskan tentang bagian yang B, perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ibu akan melanjutkan penjelasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada yang tahu perkembangbiakan tumbuhan itu seperti apa? Ayo, Cynthia, kamu tahu apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan? Baik, kalau tidak tahu ibu akan menjelaskan tumbuhan berkembang biak secara generatif. Nah, ada yang tahu gimana? Baik, perkembangan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa alat. Perkembangan biakan tumbuhan adalah benang sari dan putik. Nah, coba kalian lihat di bunga. Nah, di bunga itu kan ada benang sarinya, ada putiknya. Nah, benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari yang cukup tua terdapat kotak-kotak sari yang berisi serbuk sari. Di dalam setiap serbuk sari terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid. Putik terdiri kepada putik, tangkai putik dan bangkal buah. Di dalam bangkal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Di dalam setiap bakal biji terdapat kantung lembaga yang mengandung beberapa inti. Salah satu inti itu merupakan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Kita bisa lihat contoh gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, di sini ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bangkal biji, dan tangkai bunga. Sudah bisa lihat gambarnya kan? Nah, perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, yang kedua, tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Ada yang tahu vegetatif itu seperti apa? Ayo, siapa yang tahu?
Kalau yang tahu silakan angkat tangannya. Ayo, baik. Kalau nggak tahu, Ibu akan jelaskan. Pernahkah kalian melihat pohon pisang? Ayo, siapa yang pernah melihat pohon pisang? Pernah semua kan melihat pohon pisang? Nah, pohon pisang tumbuh membentuk rumpun atau kumpulan pohon pisang di sekitarnya. Atau mungkin kalian pernah memperhatikan tumbuhan cocor yang memiliki tunas di ujung daunnya. Nah, siapa yang pernah melihat tumbuhan cocor? Ayo. Contoh-contoh di atas merupakan cara perkembangan tumbuhan dengan cara vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dikelompokkan menjadi perkembangan vegetatif alami dan perkembangan vegetatif buatan. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangan vegetatif alami adalah perkembangan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Kalian tahu itu apa? Bentar. Ibu akan mengasih gambar. Perkembangbiakan vegetatif alami antara lain menggunakan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, geragi, tunas atau tunas advenitif. Nah, di sini ada gambar umbi batang. Nah, disinilah contoh perkembangbiakan vegetatif alami tanpa dibantu oleh tangan manusia. Nah, umbi batang. Nah, itu dia. Yang kedua ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah bawang seperti kan bawang merah, bawang putih, bunga bakung dan bunga tulip. Nah, yang ketiga itu umbi bakar. Kita lihat seperti ini, umbi bakar. Nah, ini adalah contohnya wortel. Nah, yang keempat akar tinggal. Ada yang tahu ini apa, anak-anak? Ya, betul. Ini adalah jahe. Nah, akar tinggal adalah batang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Nah, yang kelima itu pohon pisang yang tadi Ibu jelaskan. Ini dia pohon pisang, dia itu bertunas. Itulah perkembangbiakan vegetatif alami. Yang B, sekarang Ibu akan menjelaskan yang B, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu seperti kita mencangkok, menempel, menyambung atau mengenten, stek dan merunduk. Nah, kalian tahu seperti apa mencangkok? Mencangkok itu contohnya gambarnya seperti ini. Baik. Nah, mencangkok itu adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Misalnya yang dapat dicangkok itu adalah seperti tumbuhan jeruk, pohon jambu, mangga, rambutan, durian dan sebagainya. Dalam mencangkok tanaman, bahan atau alat yang perlu kita pakai yang pertama adalah pisau tajam, yang kedua sabut kelapa, yang ketiga plastik, yang keempat tanah subur, dan yang kelima tali plastik. Nah, di sini siapa yang udah pernah mencangkok tanaman? Ayo, kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, kita bersihkan dulu pohonnya, kita kupas dikit, habis itu kita buang yang kita kupas tadi kulitnya. Nah, kita masukkan ke dalam tanah dan kantong plastik dan tali juga. Nah, ini hasilnya yang udah dicangkok. Nah, yang kedua itu adalah menempel atau okulasi. Nah, okulasi atau menempel adalah penempelan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga dengan mana lagi dengan mangga arum manis. Nah, seperti itu. Pada dasarnya tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman
yang memiliki gabungan sifat unggul. Nah, seperti tadi kan, nah disebutkan Ibu, contohnya misalnya itu seperti mangga mana lagi dan mangga arum manis itu sama-sama ditempel. Nah, yang ketiga, menyambung atau mengenten. Nah, menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tumbuhan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Yang keempat, yaitu kita bisa melakukan menyetek. Menyetek adalah atau biasa disebut setek, memperbanyak tumbuhan dalam menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat disetek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan memberikan beberapa keuntungan dan kerugian. Nah, di sini berarti orang yang melakukan ini bisa dapat keuntungan atau kerugiannya. Berikut beberapa keuntungan dari dan kerugian vegetatif buatan. Yang pertama atau yang A, sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Yang B, cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan tanaman dan bijinya. Nah, sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. Yang C, merusak tumbuhan induk. Nah, di sini kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari perkembangbiakan tumbuhan. Ibu akan melanjutkan lagi perkembangbiakan pada hewan. Ada yang tahu? Nah, seperti halnya tumbuhan, perkembangbiakan hewan ada yang tidak kawin dan ada yang kawin. Untuk lebih jelas, kita akan memahaminya. Yang pertama itu perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan. Nah, yang A itu adalah membelah diri. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Nah, secara umum perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel atau dengan membelah diri. Hewan bersel satu seperti amoeba mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amoeba dimulai dengan membelah inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dengan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amoeba baru. Kedua amoeba ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Nah, seperti ini contohnya gambarnya anak-anak. Seperti ini. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, perkembangbiakan generatif kawin pada hewan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan memperbanyak jenisnya. Begitu pula dengan hewan. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur ovum. Perkembangbiakan pada generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Nah, ada yang tahu itu pembuahan itu apa? Nah, pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Nah, ada yang tahu zigot itu apa? Ya, jawab. Ada yang tahu? Nah, zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi janin. Kemudian, janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi dua hewan melahirkan. Seperti berikut. Hewan bertelur atau ovipar. Ada yang tahu apa itu? Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya.
hewan bertelur atau ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, janin tumbuh di luar tubuh induknya betina, tetapi di dalam telur bercangkang. Yang kedua, janin memperoleh makanan dan cangkang cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Nah, yang ketiga, janin tumbuh relatif cepat. Yang keempat, bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima, tidak memiliki daun telinga. Yang keenam, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang ketujuh, tidak menyusui anak. Nah, contohnya, hewan bertelur atau ovipar adalah antara lain seperti ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, kupu-kupu, dan sebagainya. Pada beberapa unggas atau burung, telur dierami sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya sehingga menetas. Masa mengerami setiap jenis burung berbeda-beda. Misalnya, masa mengerami pada ayam adalah 21 hari ya anak-anak. Jangan salah. Setelah melakukan masa mengerami, telur ayam akan menetas. Kulit telur akan pecah dan akan keluar anak ayam sama dengan induknya. Nah, kita bisa lihat di sekitar rumah kita. Beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan belalang. Ketika belum dewasa, bentuk tubuh anaknya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk dan dikenal dengan istilah metamorfosis ovipar. Hewan bertelur ovipar dan hewan bertelur melahirkan ovovivipar. Nah, yang C, hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ada yang tahu itu apa? Baik, Ibu akan menjelaskan. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Hewan lainnya yang terbentuk ovovivipar antara lain berupa jenis ular dan ikan hiu. Nah, ciri-ciri ovovivipar sama dengan ciri-ciri ovipar. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Apa kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Baik, kalau sudah paham, minggu depan kita akan melakukan membahas kembali materi kita pada hari ini. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, Ibu akan menanyakan kalian apa kalian benar-benar sudah paham. Gimana cara kita mencakap tanaman tersebut yang udah Ibu jelaskan tadi? Ayo, siapa yang tahu? Baik, kepada Cynthia benar. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Nah, di sini Ibu yang akan memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Dadah.